I just had to let you know you're Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Al-Basir dengan NIM 7012 40122 dari kelas 4D Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek implementasi proses bisnis penjualan produk kuliner bulan Ramadan melalui stand mandiri dengan pemanfaatan media sosial dan Canva AI. Langsung saja, yang pertama latar belakangnya. Bulan Ramadan merupakan momen yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya untuk menu berbuka puasa dan makanan ringan. Kondisi ini membuka peluang bisnis yang potensial bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi seperti media sosial dan artificial intelligence memberikan kemudahan dalam melakukan promosi dan pemasaran produk. Oleh karena itu, proyek ini dilakukan untuk mengimplementasikan proses bisnis penjualan produk kuliner Ramadan dengan memanfaatkan stand mandiri serta dukungan media sosial dan Canva AI. Tujuan dari proyek ini ialah menganalisis proses bisnis penjualan produk kuliner di bulan Ramadan, menerapkan konsep manajemen proses bisnis secara langsung, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi produk, menggunakan Canva AI untuk desain materi pemasaran, dan yang terakhir mengukur efektivitas strategi penjualan yang dilakukan. Deskripsi produk yang saya jual, yang pertama ada lumpia. Lumpia sendiri saya jual dengan dua varian, yaitu lumpia matcha dan lumpia ayam. Lumpia matcha dengan isian matcha dan keju dengan harga 18.000 per pieces. Lumpia ayam pedas dengan isian ayam cincang dan bumbu pedas dengan harga 15.000 per pieces. Berikutnya ada kue silo. Kue silo dengan tekstur creamy berbahan susu dan keju dengan harga 15.000 per slice. Dan yang terakhir ada kurma sukari. Kurma sukari saya jual dengan dua ukuran, yaitu ukuran pertama setengah kilo dengan harga Rp35.000 per pack. Dan ukuran kedua, kurma sukari dijual dengan ukuran 1 kg dengan harga Rp70.000 per pack. Metode penjualan yang saya lakukan, sistem penjualannya menggunakan stand pribadi, konsumen membeli langsung di lokasi, produk ditampilkan pada display stand, penjual melayani pembelian secara langsung. Waktu dan lokasi, lokasi di pinggir jalan yang ramai. Lokasinya sendiri saya lakukan di depan Rumah Sakit Abdul Manap, Mayang. Waktu operasional dimulai dari pukul 15.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan selama 1 minggu Ramadan. Menargetkan pembelian takjil berbuka puasa. Metode pembayarannya secara tunai, bisa secara cash, dan bisa secara digital, QRIS atau e-wallet. Transaksi dicatat secara langsung, produk dikemas setelah pembayaran. Berikutnya, pemanfaatan teknologi informasi yang saya gunakan. Yang pertama ada media sosial berupa Instagram dan TikTok. Digunakan untuk promosi produk, upload foto dan video produk, membagikan lokasi stand, menampilkan testimoni pelanggan, menginformasikan promo Ramadan. Berikutnya, Canva AI. Canva AI sendiri berfungsi untuk membuat poster promosi, mendesain katalog produk, membuat banner digital, desain konten Instagram, menghemat waktu pembuatan desain. Dan yang terakhir, teknologi pendukungnya ada berupa WhatsApp untuk pemesanan produk, QRIS atau e-wallet untuk pembayaran digital, spreadsheet untuk pencatatan penjualan, smartphone sebagai media operasional. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yang saya lakukan, yang pertama modal awal, total modal sebesar Rp185.000, digunakan untuk bahan baku produksi, digunakan untuk kebutuhan operasional, digunakan untuk kemasan produk, dan digunakan untuk kebutuhan penjualan. Yang kedua, target pasar. Masyarakat umum yang melintas, pembeli takjil yang berbuka puasa, mahasiswa dan pekerja, keluarga di sekitar lokasi, konsumen yang mencari makanan ringan. Yang ketiga, target keuntungan. Target keuntungannya sendiri berkisar sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000. Penjualan dilakukan selama 1 minggu, produk dijual setiap hari, strategi harga kompetitif, mengutamakan keuntungan stabil. Proses produksi yang saya lakukan dimulai dari lumpia. Lumpia sendiri dilakukan dengan cara menyiapkan bahan isian lumpia, isian matcha dicampur dengan keju, isian ayam dimasak dengan bumbu pedas, isian dibungkus menggunakan kulit lumpia, lumpia digoreng hingga matang, produk siap dijual dalam kondisi hangat. Yang kedua, kue silo. Kue silo sendiri proses produksinya yaitu menyiapkan bahan telur, susu, dan keju. Semua bahan dicampur hingga merata, ditambahkan gula dan vanili, adonan dipanggang hingga mengeras, dipotong menjadi beberapa slice, siap dikemas untuk dijual.
Dan yang terakhir kurma sukari. Kurma sukari proses produksinya menyiapkan stok kurma, menimbang sesuai ukuran, dibagi menjadi kemasan setengah kilogram dan 1 kilogram, diletakkan ke wadah plastik mika atau food container mika, diberi label produk, siap ditampilkan di stand. Masih di perencanaan bisnis, berikutnya perencanaan bisnis di bagian penjualan. Yang pertama, pemasaran offline, menjual langsung melalui stand, menampilkan produk pada display, menggunakan banner promosi, menawarkan produk ke konsumen, lokasi strategis di pinggir jalan. Yang kedua, pemasaran secara online, upload foto produk di Instagram, upload video di TikTok, membagikan lokasi stand, menampilkan harga produk, mengunggah konten setiap hari. Yang terakhir, media promosinya berupa poster dari Canva AI, story Instagram promosi, video proses pembuatan, konten testimoni pelanggan, informasi promo Ramadan. Next, proses penjualannya. Dari mulai pembelian produk, konsumen melihat display, konsumen membeli produk, penjual menjelaskan produk, menentukan jumlah pembelian. Berikutnya melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, QRIS, e-wallet. Dan yang paling penting transaksinya dicatat. Dan yang terakhir pengemasan produk. Produk dikemas higienis menggunakan kemasan menarik, produk diberikan ke konsumen, pelayanan cepat dan ramah. Hasil dari penjualan proyek ini selama 1 minggu pelaksanaannya diperoleh hasil penjualan dari beberapa produk yang dijual. Produk yang paling diminati ialah lumpia matcha. Jadi dari penjualan yang saya lakukan selama 1 minggu, produk paling best sellernya berupa lumpia matcha. Produk terjual yaitu lumpia matcha sebanyak 10 pieces, lumpia ayam pedas sebanyak 5 pieces, kue silo sebanyak 4 slice, dan kurma sukari sebanyak 2 pack. Total penjualannya yaitu total omset Rp385.000, modal awal Rp185.000, keuntungan Rp200.000, penjualan selama 1 minggu. Total penjualan lumpia matcha paling diminati, banyak pembeli repeat order, cocok sebagai takjil, harga terjangkau. Berikutnya, masuk di bagian distribusi dan evaluasi. Pada bagian distribusi, penjualan langsung di stand tanpa perantara, produk langsung ke konsumen, sistem direct selling. Evaluasi harian, mengecek jumlah terjual, mengecek sisa produk, menghitung keuntungan, menyesuaikan produksi. Hasil dari evaluasinya berupa lumpia yang merupakan tadi paling best seller atau paling laris, promosi media sosial efektif, keuntungan sesuai target, penjualan berjalan lancar. Masuk ke bagian risiko dan solusi. Risikonya yaitu produk tidak habis terjual, pembeli sepi, cuaca tidak mendukung, persaingan penjual lain. Solusi dari risikonya yaitu promosi media sosial, sistem pre-order, produk sesuai kebutuhan, menyediakan tenda. Pencegahannya juga dengan melakukan evaluasi setiap hari, menentukan jumlah produksi, menawarkan promo, menjaga kualitas produk. Indikator keberhasilannya yaitu penjualan, total produk terjual sebanyak 21 unit, penjualan dilakukan selama 1 minggu, produk terjual setiap hari. Keuntungan sebanyak Rp200.000 sesuai target penjualan, modal kembali, kepuasan konsumen, tidak ada komplain, pembeli repeat order, respon positif pelanggan. Jadi, kesimpulannya, proyek penjualan produk kuliner Ramadan berhasil dilaksanakan selama 1 minggu. Penjualan dilakukan menggunakan stand mandiri dengan dukungan media sosial sebagai sarana promosi. Produk yang paling diminati adalah lumpia matcha. Total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp200.000 dari modal awal Rp185.000. Proyek ini memberikan pengalaman langsung dalam menjalankan proses bisnis mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Sekian dari presentasi proyek saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.